Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romirsa, asal cabang Makassar Timur. Pada kesempatan kali ini, saya selaku peserta Intermediate Training LK2 cabang persiapan Blitar ingin menyampaikan review materi atau penyampaian materi mengenai kepemimpinan manajemen organisasi. Nah, adapun tema yang diangkat pada materi kesempatan kali ini ialah oligarki politik dan masa depan demokrasi Indonesia di tengah goncangan geopolitik. Nah, kepemimpinan. Saya akan membahas mulai dari kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses untuk membimbing atau mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian kepemimpinan adalah orang yang memimpin. Nah, kita melangkah ke manajemen. Manajemen sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang dimana menggunakan orang-orang lain, memanajemen orang-orang lain atau sumber daya manusia. Selanjutnya ke organisasi. Organisasi di sini berarti wadah atau tempat kita untuk menuangkan yang telah tadi saya jelaskan. Kemudian organisasi sendiri juga berarti kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama dan terstruktur atau memiliki konstitusi. Kemudian proses kepemimpinan. Proses kepemimpinan itu mulai dari pemimpin, yaitu perilaku atau gaya kepemimpinan, keterampilan pemimpin, pengetahuan pemimpin, dan nilai-nilai pemimpin, yang kemudian lanjut ke kelompok, nama dan nilai-nilai, keterikatan pada tujuan, harapan kelompok, kebutuhan kelompok. Kemudian situasi adalah nilai digitasi, teknologi, tuntutan tugas, dan variasi tugas. Kemudian hasilnya ialah presentasi kerja dan kepuasan kerja. Kemudian ketika dikaitkan dengan geopolitik sendiri itu berarti kekuasaan yang terjadi di politik yang terjadi di suatu wilayah. Misalnya saja seperti pemilihan ketua desa yang saat ini telah tercemari oleh politik praktis. Hal ini tentu saja sangat merusak tipe-tipe kepemimpinan yang akan terbentuk nantinya, karena citra pemimpin tersebut dari awal telah rusak. Maka untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya, pemimpin tersebut mungkin sulit untuk menerima kembali kepercayaan dari masyarakatnya, karena dari awal ia telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat dengan membayarnya dengan uang, sehingga kedepannya ketika dia menginginkan sesuatu, masyarakat pasti berorientasi pada yang namanya uang atau materi, karena mereka telah menganggap dari awal materi adalah output dari hal yang mereka kerjakan. Kemudian masuk ke tipe-tipe kepemimpinan, karena tadi kan saya membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang pertama itu karismatik, terus yang kedua itu ada namanya otoriter, yang ketiga demokratif, yang keempat paternalistik. Kemudian ada yang namanya juga militeristik. Kemudian ada yang dari barat laissez-faire. Namun menurut saya tipe kepemimpinan yang paling patut untuk dicontoh ialah tipe kepemimpinan Rasulullah SAW, di mana dia lebih mengedepankan amanah, fatonah, tablik, dan dan kejujuran, yang kemudian ini akan menjadi orientasi kita dalam memilih tipe kepemimpinan. Semoga kita semua dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin dan menerima sesuai apa yang telah kita kerjakan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan selaku peserta Intermediate Training LK2 cabang Blitar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin hanya ini dulu ilmu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena kita terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga kedepannya kita dapat bersama-sama dalam membangun pendidikan dan apapun itu yang ada di Indonesia sebagai warga negara yang berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.